Oke, jadi untuk pemasangan produk Miro itu biasanya untuk lantai, dinding, top table, ya. Apalagi Pak? Fasad? Apalagi? Overhead, pernah nggak Pak lihat buat ganti plafon? Belum ya? Belum. Kita udah pernah lihat tuh, ada produk kita mau pasang untuk mengganti plafon ceiling ya. Overhead, kita lihat overhead installation. Pemasangan di plafon. Di plafon Pak? Ya, itu ekstrim dan perlu teknik ya. Kita belum pernah ya? Belum pernah ya. Ya, jadi kita waktu itu ada beberapa batu alam mereknya Onyx Pak. Nah, jadi ditaruh lampu, dia pasangnya sistem kering rangka, dia pakai rangka gitu. Ya, jadi dia nggak main pakai rangka. Nanti di situ lampunya ditembak, kelihatan tuh Pak tembus pandang. Oh, Onyx ya. Tapi kalau kita di dinding ya. Dinding. Nah, mau dia di selling. Luar biasa ownernya. Aplikasinya pun luar biasa. Oke, Pak. Jadi untuk pemasangan di lantai biasanya strukturnya apa? Bapak tahu. Beton ya? Beton ya. Kalau untuk pemasangan granit, apalagi big slab, Pak, ya. Bisa nggak pasangnya pakai adukan? Kalau pakai adukan kayaknya kurang nempel. Oke. Gak Pak, saya pengen juga feedback dari bapak-bapak nih yang sudah pengalaman. Saya yakin pasti kebanyakan di sini masang menggunakan adukan, betul? Belakangnya dileletin pakai acian, betul? Hah? Benar, pakai bio, nggak pakai semen Garuda. Atau pakai Indosemen apa namanya? Semen PCC. Oke. Gitu ya Pak. Jadi biasanya konvensional itu mereka gunakan adukan semen pasir atau spesi, terus dileletin pakai acian. Ya. Betul Pak, acian semen itu loh. Ya. Konvensional kan masang granit seperti itu kan, betul? Nah, masang granit masih banyak yang seperti itu. Tapi kalau untuk big slab itu nggak bisa dilakukan Pak. Pasti lepas. Kita waktu pasang di proyek Kementerian Luar Negeri di ruangnya yang Bu Retno, dia pasang big slab. Itu baru dipasang hari ini, besok lepas. Pasangannya udah kering tuh lepas. Ya, akhirnya mereka ubah metode itu. Itu dari kontraktor. Jadi pemasangan yang tepat itu pasti akan menghasilkan durability yang tinggi. Ya, jadi pekerjaan Bapak itu bagus, tahan lama, betul? Ya Pak ya. Oke, jadi untuk lantai itu biasanya strukturnya adalah beton. Menyesuaikan, misalkan Bapak untuk dak-dakan mungkin betonnya K200 ya. Ya Pak ya, K175 atau mutu betonnya udah cukup lah ya. Gitu. Nah, tapi biasanya beton itu kan gelombang, Pak. Bidang itu gelombang, nggak rata kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Kalau di lantai tidak kelihatan itu coba di floor. Floor. Floor dulu didatarin baru nanti setahu saya katanya Pak ya. Nanti pakainya MU atau pakai Sika gitu. Oke. Kalau yang di lantai katanya, tapi di floor dulu, floor rata ini. Floor rata, oke. Tepuk tangan dulu dong Pak. Biar semangat. Kasih tepuk tangan Pak. Betul ya. Jadi nanti di sini yang bisa jawab kita kasih merchandise Pak dari Miro ya. Nah, dan saya masih menyusul ya. Nanti ya Pak ya. Oke. Jadi betul biasanya kita sebutnya kita script. Ya, kita script dulu lantainya atau mungkin Bapak bilang bahasanya floor-flooran ya. Lah, gitu ya. Nah, biasa script itu ada yang dia menggunakan adukan biasa ya 1:3, 1:4 antara perbandingan semen dengan pasir, betul? Nah, sekarang juga ada yang script instan Pak. Script instan, contoh kita ada proyek di pedestrian waktu itu trotoar Pak. Trotoar itu kan dia betonnya beton tulang. Dia pakai mutunya K300 ke atas. Mutu betonnya di kelas sedang berarti. Nah, itu dilewati mobil Pak. Waktu itu kondisinya, Bapak tahu Kanstin? Iya. Kanstin tahu? Yang buat pembatas itu? Nah, itu kan dia kalau masang granit kan harus rasa Kanstin kan. Nah, di situ gimana supaya dia bisa menggunakan perekat ya? Dia harus script dulu lantainya, naik lagi elevasinya, betul ya? Nah, itu supaya sama dengan mutu beton, dia pakai script instan yang mutunya setara dengan K300 misalkan, atau bisa lebih tinggi K50, K55 bisa. Ya, tapi itu nanti yang di advance Pak ya. Kita nggak akan belajar itu hari ini. Kita akan belajar yang basic dulu ya. Jadi
Untuk lantai biasanya kita sarankan untuk di screed. Kalau dinding diapain Pak? Misalkan strukturnya bata merah atau bata ringan. Plaster dulu. Ya saya kemarin ke IKN sama Pak Carlos langsung aja itu. Padahal kontraktornya kontraktor plat merah. Plat merah banyak ya, DP, Adi, Wika, Waskita, India. Masang tuh baru struktur apa namanya hebelnya naik langsung pakai adukan lagi, pakai adukan nggak pakai perekat, pakai adukan belakangnya diolesin perekat nempel. Waduh luar biasa ya. Mudah-mudahan aman itu ya struktur Aman itu? IKN ya. Hah? Aman itu? Iya baru Pak, baru masih aman. Nggak tahu saya kalau di IKN tanahnya ambles atau lupa salam ya, saya nggak tahu ya. Kalau ada pergerakan Nah itu saya nggak tahu, belum kita sampai situ studinya karena IKN-nya baru ya. Jadi emang masih ditempati oleh makhluk halus ya Pak ya, belum ditempati sama manusia gitu ya. Jadi itu pengalaman kita di beberapa proyek yang kadang kondisinya ekstrim ya Pak ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi pastikan kalau memasang keramik atau granit, bidang pasangnya atau medianya itu sudah tepat. Lantai berarti sudah di screed, dinding sudah di plaster ya. Ya Pak ya, udah kering, kondisinya udah rata, ya, udah datar, udah tegak lurus, udah dilot segala macam. Itu standar utama. Ya, itu basic tapi banyak orang yang mengabaikan. Oke Pak, paham? Ada pertanyaan? Cukup ya. Biasanya kalau Bapak plaster itu berapa idealnya ketebalan plaster? 2 cm. Hah? 2,5 mili? senti dari batu. 2,5 senti? Oke. Nah, spesifik ya Pak ya? 2,5 senti. Oke. Ada yang pernah 1 senti? Plaster? Tergantung dari Kalau dapat lopannya. Dapat lobnya, tuh. Bisa tapi? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Plaster 1 senti? Screed 1 senti bisa atau enggak? Hah? Screed 1 senti bisa atau enggak? Bisa. Hah? Ya, nanti Bapak akan belajar di advance. Screed 1 cm itu bisa. Bisa screed 1 cm. Ada material yang bisa digunakan untuk Bapak hanya screed dengan ketebalan 1 cm, 10 mili. Biasa screed kan 3 cm ya? 2 cm lah ya Pak ya? Hah? 2 cm setengah lah ya? Gitu. Ini 1 senti. 1 cm. Dia mengklaim bisa. Nah, kita belajar ya next pertemuan ya Pak ya. Kita akan tunjukin nanti ya. Nah, banyak kalau kita mau training, banyak sih juga pusing materinya banyak banget ya. Oke, nah ini Pak. Jadi Niro, Bapak tahu nggak brand ini? Belum tahu ya? Ini Mape, brand asal Itali. Ya, dia produsen untuk building construction. Ya, jadi material-material konstruksi dari waterproofing, Boleh dipoto. kemudian insulasi. Di foto Boleh Pak, kalau mau foto boleh, Foto untuk boleh. rekomendasi boleh. Ya, jadi apa namanya? Ini dua material. Nah, top Chef Premto ini Pak, ini mutunya setara K300. Jadi kalau Bapak strukturnya itu pakai mutu K300, misalkan saya mau bikin proyek tata kota, taman misalkan. Nah, tamannya itu speknya tinggi Pak. Dari strukturnya beton sampai finishingnya harus tinggi. Nah, ini bisa pakai top Chef Premto. Ya, dia mutunya setara K300. Dia bisa 1 cm Pak untuk aplikasi screed. Ya, 1 cm bisa. Hebat ya? Hebat ya. Saya juga kemarin di training, saya bilang nggak bisa 1 cm. Gimana? Terlalu tipis. Biasanya 1 cm biasanya Retak. Ya, Dia nggak retak. kalau pakai plastik. Betul. Dia nggak retak Pak. Makanya ada polimer yang dinamakan, ada aditif yang dinamakan sehingga dia bisa untuk aplikasi dengan ketebalan 1 cm. Ya. Oke. Next. Kalau untuk dinding dia punya namanya Nivoplan. Itu plaster instan lah, ya. Biasanya tahunya apa? MU301 ya? Iya. Iya, paling banyak itu ya. Produk paling banyak ditemukan atau paling mudah ditemukan di lapangan, ya. Setara itu sama Pak. Mau Bapak pakai MU301 itu sama, ya. Oke. Kemudian Sika. Nah, kenapa sih Niro itu meng-highlight Mape dan Sika? Jadi emang kita berkolaborasi dengan dua vendor Pak ya. Jadi ada Mape, ada Sika. Nah, Sika ini juga punya Pak floor screed-nya. Itu dia ada namanya Sika Crate Floor. Ya, ada Sika Floor 55. Ya, semakin tinggi 55 berarti dia mutunya K550, K500 lah ke atas. Untuk plaster sendiri dia punya yaitu Pak plaster mix 161. Ya sama dengan tadi yang di 301 sama sebetulnya. Ya, kita nggak akan bahas ini Pak ya.
Karena nanti ini hanya pengetahuan aja, edukasi di awal bahwa selain Bapak menggunakan adukan konvensional, juga bisa menggunakan material yang instan ya. Oke? Oke, nah biasanya Pak, ini standar nih Pak. Untuk mengukur dinding itu siap dipasang keramik, Bapak harus pastikan penyimpangannya ketika nih Bapak plester nih, ya, Bapak jidar tuh, pakai jidar 2 meter. Kalau kondisi dindingnya masih gelombang, berarti Bapak ada perbaikan. Ya, minimal penyimpangannya 5 mili Pak. Jadi misalkan Bapak tarik jidar nih ya, jidar, terus di situ ada celahnya. Misalkan Bapak 1 cm, nanti plesteran Bapak masih kurang bagus. Itu standar biasanya kita di lapangan. Saya biasa sama Pak Carlos seperti itu. Jadi kita cek dulu nih kondisi medianya atau bidang pasangnya sudah flat belum, sudah rata belum, gitu. Jadi biar penggunaan perekatnya nanti nggak terlalu banyak dan aplikasinya lebih mudah. Itu ya Pak. Ini standar biasanya. Jadi kalau misalkan dia lantainya masih gelombang, speednya, biasanya kalau dia ada penebalan misalkan ya, itu biasanya kita chipping juga sih. Gitu. Banyak lah faktornya, atau mungkin kondisinya cekung, nah itu Bapak tambahin lagi sama scriptnya, Bapak dempul lagi, ya. Oke. Kemudian, nah ini Pak, untuk pemilihan perekat, ada berapa jenis perekat yang Bapak tahu? Di lapangan biasa pakai apa? Di lapangan biasanya pakai apa? MU berapa? MU berapa? Kami juga Lebih berapa? 300. Buat pasang keramik atau granit pakainya MU berapa? Sama maksudnya MU berapa? Sama mau kodenya berapa? Pakai MU kode berapa? Hah? MU 400. MU 400, oke. Berarti udah sering pakai MU ya Pak ya? Ya, MU 400 adalah spesifikasi untuk perekat granit, ya, untuk perekat granit. Oke, kalau untuk perekat keramik di atas keramik, Jadi keramiknya nggak dibongkar, nggak dibongkar, langsung Bapak langsung timpa. timpa. Apa? MU 400 juga? Bukan. bukan kemarin saya masang di bongkar di Pakai apa? lupa lagi namanya apa ya. Pakai MU atau pakai apa? MU juga. Iya, di atas kan. Nah, Keramik yang terus. Pernah ada yang pasang? Pernah saya masang kemarin di sana di Oke. Perekat ukuran besar, sama pakai MU 400 juga? enggak sih kayaknya bukan itu Pak. Jadi si keramiknya ini kan udah dibongkar ya, timpa langsung. Enggak, misalnya Bapak masang big slab yang ukurannya besar, pakainya perekat apa? Pernah pasang big slab nggak sih? Ada yang pernah pasang big slab nggak? ukuran besar. Belum ya? Belum. Nah ini pertama nih ntar nih, kesempatan bagus nih saya udah panatan, Bapak belajar langsung pasang produk Miro yang ukurannya. Biasanya pakainya yang kecil-kecil terus ya. Kita yang kecil cuma lama-lama hilang gitu, benarnya yang kecil itu ya. Ya, jadi kita aplikasinya itu sudah advance Pak. Sebetulnya ini yang big slab ini saya masuk ke intermediate, tapi karena kemarin di request sama Pak Natal, ya sudah kita jalankan masuk di pelatihan yang basic. Ya, sebenarnya big slab ini sudah masuk ke intermediate karena ada beberapa aplikasi yang kalau tukang nggak bisa lakukan, dia harus mundur lagi ke basic, gitu. Jadi makanya ini saya naik kelas sebetulnya langsung ke intermediate, gitu ya. Oke, sedikit Pak penjelasan. Jadi perekat itu biasanya bahan dasarnya apa? Semen. Ya, MU 400 itu semen bahan dasarnya. Tapi sekarang itu ada berbahan dasar epoksi. Epoksi itu modelnya tuh Pak cuma spot doang. Jadi nggak usah pakai roskam, dia cuma spot aja. Itu lebih kuat dan emang hasilnya lebih mahal, ya. Jadi nggak usah dihafal Pak yang ini. Kemudian dari tipe-tipe perekat sendiri itu dia banyak kelasnya Pak. Ini sih saya rasa saya singkat ini buat edukasi informasi aja. Jadi kalau sekarang orang beli perekat MU 400 itu kelasnya C1 Pak. C1 itu maksudnya kuat tariknya. Itu dia yang setengah MPa, 0,5 MPa. Bapak nggak usah sampai terlalu detail, tapi Bapak tahu, oh MU 400 itu cuma C1. Kalau big slab, perekat big slab itu kelasnya C2, lebih tinggi lagi kuat tariknya. Itu ya Pak ya. Oke ya, nanti kita jelasin. Kemudian, nah ini contoh pengujiannya Pak. Dia ada alatnya pull off test namanya. Ya. Dia uji untuk melihat berapa sih kuat tariknya. Ya. Kemudian, nah ini fast setting adhesive.
Bapak biasanya pasang keramik atau granit berapa lama setelah itu bisa dinam? Bapak masang nih granit, cep. Kalau ordernya mau minta cepat, Bapak kira-kira ngasih rekomendasi berapa lama? Paling dari mana? Dinatnya. Misalkan gini deh, saya misalkan order nih, Mas, saya minta setelah pasang langsung dinat. Jawaban Bapak apa? Bisa. Hah? Bisa. Soalnya itu kan masih basah. Masih Oke, Bapak bilang masih basah, nggak bisa. Terus Bapak kasih berapa standar? Berapa lama? Berapa lama minimal kita udah bisa dinat? Hah? Satu hari. 2 hari lah. 1 hari. Ada yang jawab 6 jam bisa Pak? nggak bisa nih. Kalau Hah? masalah pasti kalau dibuka ininya kadang-kadang ada ini apa? Ada setelan antara granit sama granit yang bawahnya misalkan ya. Kan suka ada ganjel yang pakai itu ya, Klip. klipnya ini nanti kita cabut malah turun. Oke. Biasanya idealnya kalau yang tadi kelasnya ada di C1 atau C2 itu biasanya rekomendasinya untuk pengenatan adalah minimal 1 kali 24 jam. Minimal. Iya. Bapak harus sampaikan ke owner, Pak, minimal. Semakin lama semakin bagus. Tapi kalau Bapak mau cepat, minimal biarkan dia dulu kering 1 kali 24 jam. Baru setelah itu bisa dinam. Oke? Tapi kalau fast setting 3 jam sudah bisa dinam. 3 jam only Bapak sudah bisa menang. Itu dia sudah setting, sudah kering perekatnya dan sudah kuat, nggak akan turun Pak. Itu hebatnya perekat yang namanya fast setting adhesive. Belum pernah tahu kan? Nanti kita belajar di kelas advance ya. Karena kita pun juga nggak bawa perekatnya. Oke? Jadi kalau fast setting adhesive itu 3 jam udah bisa dinam. 6 jam sudah bisa dilalui. Biasanya untuk proyek-proyek yang renovasinya malam pasang besok udah digunakan lagi, ya. Terus T, nah T ini kalau misalkan dia Bapak pasang dinding, dia melorot nggak? Kalau nggak ada T-nya, dia pasti melorot. Kalau Bapak bilang saya pasang granit ukuran 60-120 untuk dindingnya di atas 3 meter, saya belinya pakainya MU400. MU400 itu nggak ada T-nya. Bapak pasang melorot. Tapi ada perekat yang dia pasang itu nggak akan melorot. Ada T-nya karena di dalam spesifikasi dia itu ada T-nya, C1 T, C2 T. Nah, itu ada. Sehingga dia punya sifat anti slip, dia nggak gampang melorot. Oke? Kemudian, nah ini contohnya Pak, dia ngetes, ya berapa turunnya itu berapa mili gitu ya, ketika sudah terpasang. Kemudian extended open time. Biasanya perekat Bapak ngaduk, mudut ya. Mudut. Habis itu masang lagi. Ya, udah. Daya rekatnya berkurang. Nah, biasanya kalau untuk big slab ukuran besar, satu ngolesin di medianya, satu ngolesin di belakang granitnya. 2 orang yang kerja. Karena ukurannya besar. Kita berpacu dengan waktu. Kalau pakai MU400 keburu kering, Pak, meskipun 2 orang nih. Daya rekatnya udah berkurang pasti. Jadi biasanya harus pakai kelas yang lebih tinggi. Dia ada kodenya E kodenya, ya. Oke. Tesnya seperti ini, Pak. Ya. Jadi dites nih nanti sama dia. Kalau dipegang pakai tangan aja, itu masih nempel, berarti masih bagus daya rekatnya. Itu kita cara untuk mengetahui perekatnya bagus atau enggak. Oke? Kemudian kita pindah ke S1 dan S2 ya. Ini dia perekat yang mempunyai sifat fleksibel, Pak. Ya. Fleksibel itu seperti apa? Seperti ini, Pak. Nah, Bapak lihat nih. Perekat yang di atas itu perekat MU biasa, 400 misalnya. Ya, yang di bawah tuh lentur. Ya. Dia lentur. Oke? Paham ya, Pak? Paham sampai di sini? Jadi yang di bawah itu lentur. Nah, itulah yang namanya perekat, dia punya sifat deformable. Oke? Nah, untuk sika ya, itu ada beberapa contoh, Pak. Ini untuk perekat granit setara MU400. Dia sudah ada T-nya, Pak. Jadi nggak mau kalau pakai sika. Ya, kemudian perekat keramik di atas keramik, kelasnya udah C2. Ada T-nya juga. Nah, perekat ukuran besar itu C2, TE, S1. Udah banyak kelasnya. Ya, Pak. Jadi pemilihan perekat itu tergantung ukuran keramiknya,
Bapak mau pasang di mana, ya, interior apa eksterior, outdoor apa indoor, dinding atau lantai atau fasad, banyak Pak. Pertimbangannya ke sini, jangan semua dipukul rata. MU400 semua, ya, nggak bisa, ya. Ini semakin besar ukurannya, semakin tinggi perekat yang harus digunakan. Oke, nah ini MAPE. MAPE juga banyak Pak. Dia ada yang C1, C1T, C1TE, ya. Kemudian juga C2, C2TE, banyak dia Pak. Ya. Jadi sampai yang terakhir itu dia punya, nah ini ya, C2TE1. Dia setara dengan Sikasera 255. Oke. Nah, kita masuk ke aplikasi. Aplikasinya seperti apa sih? Ya. Nanti Bapak kan training nih, Bapak coba praktek, Bapak harus lakukan hal yang sama, ya. Jadi trainingnya ini kita teknik guratannya itu harus ada Pak, harus tepat. Ini basic banget loh. Tukang itu pada, maaf ya, menyepelekan ini, tapi ini kritikal. Ya, ketika guratannya itu yang sebelah kiri Bapak lihat, itu kadang hasil pemasangan itu masih tinggi untuk pecah. Resiko pecah kopong itu masih tinggi. Tapi kalau sudah yang sebelah kanan itu resiko kopong itu kecil. Resiko pecahnya itu kecil. Ya, dan dia mampu melewati beban 8 ton mampu. Aman, ya. Oke ya. Oke. Nah, ini salah satu video saya pengen tunjukin bahwa ketika guratannya itu tadi udah betul Pak aplikasinya. Ketika diketok pakai palu besi udah pecah loh. Ini saya enggak, mungkin tadi Bapak dengarnya wah teori aja itu. Ini saya kasih lihat Pak. Ya. Jadi Bapak lihat yang sebelah sini ya, yang sebelah sana tuh dia molesinnya tuh asal aja. Tapi kalau yang sebelah sini dia searah guratan ya, guratannya searah. Nah, ini yang betul Pak. Ya, nanti Bapak lihat dari sini dia taruh kaca di atasnya, kemudian diketok pakai palu besi. Pecah Pak? Enggak. Lihat yang ini. Diketok pakai palu besi dengan konsep yang sama, dia pakai perekat juga, dia pakai perekat, ya. Cuman, pecah. Ya, apalagi yang ini Pak, tukang yang irit ya, biasanya ya. Ya, mau cepat mau irit, ya. Padahal bukan rumah dia, nah, dia pakai seperti Pak, hancur. Ya, itu ya Pak. Kemudian, nah, ada yang pernah pakai alat ini? Nah, jadi kalau sekarang pasang keramik, granit, ada nyisil, ini solusinya Pak. Ini solusi untuk anti nyisil kalau saya sebutnya. Gak bakal nyisil, gak bakal mau keramiknya cembung begini juga gak bakal nyisil. Saya pernah ketemu barangnya brand lain, dia, waduh, pokoknya sampai melengkung banget gini lah. Kita nggak cek ukurannya melengkung. Pak, gimana cara masaknya? Kan kebetulan lagi masak Niro juga. Kita pakai aja regular, oh, udah hilang deh nyisilnya, ya. Jadi ini adalah solusi anti nyisil atau ngeplit biasanya ya. Ya, itu ya Pak. Yang putihnya itu untuk mengatur jarak nut, jarak nutnya biar ragam. Yang merahnya untuk meratakan, oke? Nah, ini Bapak bisa lihat nih. Contoh aplikasi untuk lantai, gampang ya. Scriptnya sudah rata, kemudian basahi lantai kerjanya, gunakan perekat, gunakan roskam, guratannya searah, ya. Gampang ya Pak. Masukkan spacernya, olesin juga di belakang granitnya. Gampang ya? Gampang ya? Nah, habis itu udah tinggal dipasang. Ya, tetap pakai palu karet atau bisa menggunakan vibrator. Ya, biasanya kalau di lapangan masih menggunakan palu karet ya. Nah, beberapa aplikasi itu kita sarankan menggunakan vibrator. Biar lebih padat Pak. Lebih full ya, tercover full perekatnya. Ya. Sama untuk dinding juga sama Pak. Plesteran ya, udah di load, udah di level, udah dimaki ya. Udah ditimbang, nah baru pasang pakai perekat. Gampang Pak. Ya, yang penting aplikasinya harus sesuai. Oke, paham ya? Sampai di sini ya. Oke, tuh langsung dicek pakai batas pas sudah oke ya, udah tegak lurus ya. Oke, sekarang terakhir ini Pak, ini pengenatan. Nah, material nut juga Bapak harus tahu. Biasanya nut pakai apa nut? Hah? MU. MU pasti ya. MU berapa? 408.
Nah, pokoknya MU lah ya. Nah, material nut itu juga ada 3 Pak. Ada semen nut, ada resin nut, ada epoxy nut. Ini kalau orang marmer, dia pakainya resin. Gak biasa dia pakai semen nut, ya. Berkembangnya produk itu ada yang namanya epoxy nut. Ya, nanti kita lihat aplikasinya epoxy nut seperti apa. Oke. Nah, untuk Sika sendiri itu dia punya semen nut. Ya, jadi kalau semen nut tadi itu ini Pak. Nah, hasil akhirnya tuh kasar. Terus biasa semen nut itu dia susah dibersihkan karena ketika kena tumpahan kopi, nyerap kan kopinya, berubah warnanya. Yang tadinya putih nutnya jadi hitam, coklat karena kopinya atau ketumpahan matcha atau ketumpahan teh, anggur pasti berubah warnanya. Udah nggak bakal bisa balik putih lagi, Bapak ulangi lagi nanti kalau mau putih, ya. Tapi kalau epoksi Pak, ditumpahin itu nggak akan nyerap Pak. Terus dibersihinnya gampang. Jadi kalau pasang deep slate pakai epoxy nut itu kelihatannya mewah banget. Ya, nanti aplikasi udah pernah ada yang nyoba pakai resin atau pakai epoxy? Pernah. Oke, nanti kita akan coba praktek ya. Oke, jadi ini beberapa produknya Sika, ya. Dia ada semen nut, ada epoxy nut. Kita akan coba nanti untuk semen nut dan juga epoxy nut untuk aplikasinya. Ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, aplikasinya gimana sih Pak? Bisa menggunakan itu biasanya kalau kita tetap itu menggunakan apa Pak? Sendal jepit, betul? Jujur aja Pak, sendal jepit, swallow, potek, ya kan? Nah, pakai spon, nah ini pakai rubber trowel, karet juga, tapi trowel yang bentuknya bahannya karet. Atau bisa menggunakan kapeng, betul? Ya, kapeng plastik, kapeng stainless, ya banyak ya, kapeng lah, ya. Pernah pakai lakban kertas gini Pak? Enggak, belum. Lama ya. Kalau di luar negeri nggak boleh Pak, harus standarnya menggunakan lakban kertas. Tapi kalau Bapak kerja proyek-proyek mewah, yang itu emang ownernya itu teliti. Kalau dia lihat Bapak pasang pakai lakban kertas, dijempolin pasti. Mantap. Habis pasang ditutup, pakai plastik cord atau pakai terpal, mantap. Kerjaannya tuh bersih Pak. Nggak banyak kotoran semen, nggak banyak pasir, bersih pokoknya. Oh itu senang Pak owner kayak gitu. Karena kan latihan desain banyak kerjaan proyek-proyek rumah mewah, betul? Iya. Jadi standar Bapak kerjanya lebih tinggi. Selain hasilnya bagus, 5R-nya itu loh Pak, bersih, ya, ringkes, itu harus diperhatikan saat pekerjaan di lapangan, ya. Oke. Sama ini sealant Pak. Sealant itu biasanya digunakan untuk sambungan antara pertemuan lantai dengan dinding. Itu di sudutnya itu dikasih sealant. Ya, itu biasanya kita rekomendasikan menggunakan sealant. Kita pernah Pak dikomplain, Pak, kok granitnya Niro bupil ya? Pas kita cek ke lapangan, dia tuh masangnya rapat. Jadi dia pasang dinding dulu. Cuma waktu pasang lantai dia nggak kasih jarak. Pasti kita kasih jarak lah, 2 mili, 3 mili. Biar rapet, diadu bener. Bener-bener rapet. Nah, itu kan terjadi mulai susut. Bupil Pak, ada yang kalah. Yang kalah adalah yang lantai. Bupil di ujungnya itu bupil. Ya. Itu makanya kita kasih celah agar nanti bisa kita kasih selang. Bapak pernah lihat kalau ke bandara? Bandara itu kan kadang Bapak ketemu yang naknya lebih besar. Bapak pegang atau di mall, Mall Aeon. Saya kemarin ke Mall Aeon, saya pegang itu elastis, ternyata ini sealant. Ya, jadi areanya kan luas Pak bentangannya. Dia pakai sealant. Ya, jadi sealantnya seperti apa? Nah, ini biasanya ada standarnya. Misalkan Bapak mau pakai meter lari atau meter persegi boleh. Tapi kalau mau yang lebih bagus pakainya meter persegi. Untuk interior itu biasanya bisa di 5x5 itu masih oke. Tapi kalau untuk eksterior itu udah 3x3 ya. Tapi itu biasanya menyesuaikan. Banyak juga konsultan atau arsitek itu yang nggak setuju. Jelek Mak, jadi kepotong motifnya, desainnya. Ya udah pakai meter lari aja, biar nggak kepotong. Ya, karena ini teknikal Pak. Ini teknikal. Kita pernah di rumah sakit, koridor itu panjangnya hampir ada 800 meter koridor. Jam 3 malam itu di ruang VIP Pak.
keramiknya kopi. Duh. Itu pasien itu amit-amit ya, tidak ada yang meninggal dunia karena kaget. Ya. Tapi setelah kita investigasi ternyata emang pemasangannya menggunakan tambuhan semen pasir, natnya rapet, ya, dan gak ada yang namanya ekspansi joint. Gitu kan. Nah ekspansi joint ini biasanya untuk kalau di Jepang Pak, Bapak lihat gedung bangunan di Jepang itu kan mereka punya strukturnya udah benar-benar advance Pak. Bikin struktur bangunan di Jepang itu sulit banget. Untuk finishing itu mereka menggunakan ekspansi joint. Untuk apa? Menangani tadi pergeseran atau pergerakan saat gempa. Jadi nggak rusak bangunannya. Itu di Jepang sudah sampai. Emang kita harus belajar sama orang Jepang Pak. Mereka pintar-pintar. Ya. Oke. Ini jenis sealer banyak ya Pak. Yang biasanya kita pakai mape sealer. Ya. Oke. Kita akan lihat video pemasangan produk Big Slab dari mineral granit. Ini pasangnya untuk dinding. Nah, di sini aplikasinya ini alatnya udah advance Pak. Alatnya lumayan ya Bapak mungkin familiar atau enggak ya saya nggak tahu ya. Tapi biasanya untuk handlingnya aja ini hampir 80 jutaan Pak ini alatnya ya. Jadi ukurannya kan besar ya. Jadi untuk handling itu butuh beberapa orang yang angkat. Nggak bisa sendiri nggak kuat ya. Bukan Samson ya. Nah ini biasanya kondisi bidangnya sudah cat ya Pak. Finishingnya sudah cat. Biasanya diketrik kemudian nanti di coating dulu menggunakan primer coating ya biar ada gripnya, dia lebih lengket nanti perekatnya. Sebetulnya di ketrik itu udah oke sih kalau di Indonesia, cuman kalau di luar negeri mereka harus coating lagi, lapisin lagi. Ada primer coatingnya namanya, ya. Oke, dari sini kita bisa lihat proses handlingnya sudah proper ya Pak ya, pakai trolley ya. Jadi nggak perlu capek-capek, yang angkat, yang kerja juga dua. Kalau di Malaysia mereka bilang pasang Big Slab ini harus 4 orang, tapi kalau di Indonesia 2 orang bisa. Memang orang Indonesia bisa hebat-hebat boleh. Ya, saya berdebat nggak bisa, Indonesia itu 2, nggak bisa Fiandi, harus 4. Kamu nggak bisa kasih orang 2 untuk pasang Big Slab. Ya. Oke saya ya aja, Pak. Di Indonesia kita lebih tahu ya kondisinya. Nah dia menggunakan roscap juga Pak, diolesin perkatnya. Buratannya juga Bapak bisa lihat ya, searah ya. Oke. Kemudian diolesin di dinding yang tadi sudah dioleskan oleh primer coating ya. Jadi lebih rekat nanti. Ya. Nah, disitu ditempel Pak ya. Kita lihat ya 4 orang yang kerja di sana ya, sudah pakai alat bantu juga ya. Jadi kita kalau kita pakai kop kaca biasa di sini ya, kop kaca 2 kaki, 3 kaki, dia mah canggih gitu ya. Wah ini beratnya aja mahal ini, hampir 30 jutaan nih. Aduh, saya belinya yang murah-murah aja, yang manual merek made in China saya ya. Saya yang murah-murah paling harga cuma 4 juta, 5 juta, itu hampir 30 juta ya. Jadi teknologi pemasangan Big Slab ini lebih advance Pak. Beda Pak, dengan masang keramik 60, 40 beda Pak. Lu Bapak nih ada kesempatan training di sini, lupakan itu 40 itu udah biasa, Bapak udah perem. Kalau Bapak bisa masang ini, harga Bapak, maksudnya Bapak punya nilai yang lebih tinggi. Oh saya bisa pasang Big Slab, kunang-kunang rumah kecil. Karena rekanannya kita di Eropa pun orang yang bisa pasang Big Slab itu per meternya dihargai lebih tinggi Pak. Karena dia tahu kualitas saat pemasangan, gitu ya. Jadi cuman kan butuh waktu Pak untuk kita belajar, untuk waktu kita trial dan coba langsung di lapangan. Ya, cakep ya, motifnya nyambung ya uratnya ya. Ya. Jadi nanti kita akan coba juga praktek di sini Pak. Kemudian kita praktek di sini nanti dindingnya. Ya, saya anggap ini dindingnya sudah level, sudah lot lah. Ya. Kita nggak perlu ngulang lagi dari awal ya, nggak perlu nimbang lagi. Saya rasa sudah oke kan? Kita namanya hanya mock up kan, hanya demo kan, ya. Sama ya Pak, ini ngenatur mereka menggunakan epoksi, ya. Jadi setelah 1 kali buku 4 jam ini udah bisa dilepas nih, kalau special tire levelnya, ya. Nanti kita coba langsung di nut ya Pak, tapi jangan dicoba di customer. Ini kita coba karena training. Jadi nanti setelah dipasang, langsung kita lepas, langsung kita coba ngenat. Biar waktunya dapat semua. Tapi kalau di lapangan jangan. Saran ini ya biarin aja lebih lama lebih bagus. Oke? Gitu ya.
Sama ya. Jadi metodenya bersih Pak, pekerjaannya bersih. Kamu tahu? Kalau menggunakan perekat itu pekerjaannya lebih bersih. Enggak ketok, air semennya naik dari celana, angel bersihnya. Gak boleh petan ya? Gak boleh petan Pak kalau pakai perekat itu. Tapi ada tekniknya juga ntar. Gimana supaya perekat itu juga nggak naik melalui celana. Ada tekniknya, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah, terakhir. Ini adalah sebenarnya materinya saya masukin di advance atau di intermediate lah. Materi ini nggak ada di basic sebetulnya. Ini adalah aplikasi angkur untuk pemasangan produk Miro di atas 3 meter. Ya, jadi nanti Bapak menggunakan kawat benrat, menggunakan resin, kemudian nanti ditempelkan di belakang granitnya, ya, habis itu dipaku ke dinding. Ya, menggunakan paku beton lah biasanya ya. Ini angkur, ketika perekatnya itu, maaf ya, namanya juga perekat ya, hilang daya rekatnya, yang dinding itu nggak jatuh sampai bawah gitu loh, tapi ketahan sama angkur ini. Bisa dideteksi sama orang, itu kerannya mau lepas, bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau nggak ada itu masalah, jatuh. Ini fatal. Makanya ini adalah salah satu fitur yang Bapak harus sarankan ke klien. Ketika mereka pasang untuk ketinggian di atas 3 meter, sarankan menggunakan angkur. Ya. Kalau marmer dicoak Pak, marmernya dicoak karena tebalnya 2 cm. Kalau granit cuma 9 mili, gimana caranya? Nanti kita akan coba praktek di lapangan. Paham ya? Oke. Kita lihat nih Pak, dites nih sama dia nih. Maaf tadi, dites sama dia. Nah, sama Pak Karus itu yang tes. Diangkat Pak. Nah, itu kawat benrat aja bisa aman, nggak lepas itu. Ya. Jadi ini angkur namanya, sebutnya angkur ya. Ini kita pemasangan sistem basah Pak, belum sistem kering. Sistem kering itu udah masuknya advance. Itu materinya lebih susah soalnya. Oke? Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tanya enggak? Atau kita tanya pas praktek? Tanya enggak? Mau tanya? Pakai angkur untuk ukuran berapa aja? Nah, bagus itu pertanyaannya Pak Nata. Pakai angkur untuk ukuran berapa? Iya kan? Biasanya angkur itu kita sarankan untuk pemasangan dinding di atas 3 meter. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya produk-produk yang ukurannya besar. Kalau di Miro ukuran besar itu 1x1, 120 x 120, 120, 240. Ya. Jadi kalau 60 120, 60 kita biasanya nggak perlu pakai angkur. Kalau 60 120 itu masuknya ke rekomendasi. Tapi kalau 100 ke atas itu wajib, mandatory. Ya. Itu yang harus disampaikan ke klien ya Pak ya. Oke, ada lagi Pak Nana? Ya, dari jarak itunya loh Pak. Misalnya dari jarak kami ke tenda itu berapa itu Pak? Jarak ininya? Ini ke sini. Nah, saya pakai laser. Yang mana Pak? Ini ke sini. Ya itu dia Pak, yang bisa diangkat itu. Ya, biasanya semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau semakin banyak juga Bapak ntar terlalu lama waktunya untuk buat masangin angkur doang. Gitu. Tapi kalau misalkan mau gampang biasanya per 40 cm Pak jaraknya. 40 atau 30 cm. Dari angkur yang pertama ke angkur kedua, ketiga, keempat itu biasanya per 30 atau 40 cm jaraknya. Ya. Oke, bagus Pak. Tepuk tangan dulu dong Pak. Ini kayak harus dapat ini nih Bu Nisa. Dapat merchandise. Tadi banyak jawab ya. Oke. Merchandise-nya ada banyak kan? Ada. Nanti Bapak dapat 2 berarti Pak ya, karena banyak jawab jadi dapat lebih dari Bu Nisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya Pak? Cukup? Kita akan praktek nanti di luar dan di dalam. Motor kita akan di luar, masaknya kita di dalam. Ya Pak, biar nggak berdebu ya, ruangannya juga biar bersih terus. Oke, ada pertanyaan cukup? Oke, kita tutup ya untuk materi teori ini. Sekali lagi kita akan coba praktek di lapangan seperti apa aplikasinya. Nanti kita akan coba medianya. Ini saya terima kasih buat Pak Nata dan tim ya sudah menyiapkan media yang sebetulnya sudah jadi ya Pak. Kita nggak perlu repot-repot lagi
nyiapin ya. Kita akan coba di sini. Nanti sebagai kenang-kenangan Bapak bisa foto ya, kita foto bareng nanti di sini ya. Pas sudah terpasang ya Pak Nanta ya.